Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah nafa'na bihi bi hulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Soalnya kesini sedikit. Wa qala radhiyallahu anhu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi mengatakan, Suhbatul arifi tahtaj ila sabrin wa ihtimali masyakkatin wa quwwati i'tikadin. Suhbatul arifi utawi ngancani wong arif billah tahtaju iku den butuh akan ila sabrin mara kesabaran wahtimani masyaqatin dan menanggung masyaqqah beban wa quwwati i'tiqadin dan kekuatan keyakinan. Suhbatul arifi menemani atau bersahabat dengan orang arif billah tahtaju itu membutuhkan ila sabrin kepada kesabaran wahtimali masyakkatin dan menahan beban wa quwwati i'tiqadin dan kekuatan keyakinan. Tiga hal yang perlu kita pegang ketika kita bersahabat dengan orang arif billah, kata Al-Habib Ali Al-Habsi. Kalau nggak ada tiga ini, bisa kacau, bisa tidak barakah, dan bisa celaka. Bisa celaka ya. Ngancani wong arif billah, menemani orang arif billah, berkhidmat kepada orang arif, kepada orang soleh ya. Al-arif billah itu orang yang dia ini betul-betul menjalani takwa dengan semaksimal mungkin. Itu arif billah, mengetahui hak-haknya dia kepada Allah dan hak-haknya dia kepada manusia, dan betul-betul fokus untuk taat kepada Allah. Itu orang arif billah. Ada alim billah, ada arif billah, ada al-muhaqqiq, al-mudaqiq. Al-alim billah, orang yang mengetahui Allah. Alim, di atasnya lagi arif billah. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, al-alim salah satu. Yang disebut alim itu tiga. Al-alim salah satu, alim itu ada tiga jenis. Yang pertama al-alim billah, yang kedua al-alim bi amrillah, yang ketiga al-alim billah wa bi amrillah. Ada tiga jenis orang alim. Ada alim billah, yang pertama al-alim billah. Siapa orang al-alim billah itu? Orang yang man yakhafullah, al-alim billah man yakhafullah wa la ya'lamu sunnah. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, ulama ada tiga. Yang pertama disebut ulama billah. Ulama billah itu ulama yang takut kepada Allah tapi dia nggak mengerti sunnah, nggak mengerti fikih, nggak mengerti syariat. Dia takut sama Allah tapi sunnahnya kurang gitu ya, nggak sempurna. Kemudian al-alim yang kedua, al-alim bi amrillah. Ada ulama bi amrillah, ada al-alim bi amrillah. Sebutannya al-alim bi amrillah, yaitu man ya'lamu sunnah wa la yakhafullaha,
orang yang mengerti sunnah tapi dia nggak takut sama Allah. Itu orang al-alim bi amrillah. Dia cuma paham dengan urusannya Allah aja. Dia cuma paham dengan syariatnya Allah aja, tapi nggak takut sama Allah. Itu bukan disebut billah, tapi bi amrillah. Gitu. Bukan al-alim billah, tapi al-alim bi amrillah. Yang ketiga, al-alim billah wa bi amrillah. Ini sempurna. Orang yang man yakhafullaha wa ya'lamu sunnah wa fadzalika alladhi yud'a 'aziman fi malakutis samawat, kata Sufyan bin Uyainah. Yang ketiga, al-alim billah wa bi amrillah, ulama yang kenal Allah dan kenal dengan urusan Allah, yaitu orang yang mengerti sunnah dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang disebut-sebut terhormat di malakutis samawat, di alam malakut, begitu. Ini sempurna yang ketiga. Jangan jadi yang kedua, juga jangan jadi yang pertama, kurang sempurna. Nah, ya. Sedangkan al-arif billah ini di atasnya, betul-betul dia ini menjaga agama Allah dengan sebaik mungkin pada dirinya, pada keluarganya. Ya, tidak mau makan yang subhat, apalagi yang haram. Yang subhat aja nggak mau. Itu loh. Yang subhat aja nggak mau dia. Ya, makan dijaga. Kalau orang dulu itu sampai tujuh tangan. Ini makanan dari mana ini? Roti. Ente dari mana? Saya dikasih teman. Nah, dicari temannya dari mana, tanya lagi. Oh, saya beli di toko. Tanya lagi, tokonya dari mana? Ya, saya kulaan sama si fulan. Ditanya lagi si fulan dari mana? Dia bikin sendiri. Tanya lagi, bahan-bahannya beli di mana? Terus sampai 7 tangan. Kalau tahu halal baru dimakan. Kalau zaman sekarang ente begitu, mati duluan kan, nggak jadi makan. Tapi zamannya Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu 3 tangan beliau. Insyaallah 3 tangan. Ya Allah. Kalau kita kan enggak, nemu roti aja dimakan. Roti pinggir jalan, roti di kamarnya, roti di tengah-tengah dimakan. Jangan roti yang jelas, roti gurunya kadang dimakan. Alasan barokah. Padahal gurunya itu sudah ngincengin. Itu pelatihan, itu ada roti, ada buah-buahan, anggur, duren, singkong, es teh, es teler, extra jos, susu beruang. Wah, semuanya ada lengkap. Karena dia ceramah, dia cuma kepikiran di hatinya, ya Allah, kapan makannya ini kan? Banyak betul. Giliran sudah selesai, tolong ambilin makanan saya itu tadi yang duren itu, yang pas balik habis semuanya. Subhanallah. Ini murid yang kebablas. Ya, kok habis? Ini ya. Yang ada yang bilang ini luar biasa murid panjenengan kiai. Betul-betul barokahnya panjenengan habis. Barokah gimana? Saya belum makan barokah. Barokah dari mana? Belum dimakan barokah. Itu namanya rakus. Itu namanya kamu ngincer gitu loh. Dari awal kamu udah ngincer. Waduh, enak betul kiai. Ya kan? Subhanallah. Jadi betul-betul hati-hati, ihtiyatnya betul-betul luar biasa di dalam agama. Wira'i, arif billah itu. Nah, kalau kita ini mau khidmat, mengabdi kepada al-arif billah, itu butuh 3. Yang pertama sabar. Butuh kesabaran. Butuh sabar ente, jangan gampang. Wah, teman sama para wali atau ulama atau orang soleh, apalagi arif billah, oh enak, barokah, enak, tentrem. Kata siapa? Ujian itu, ujian luar biasa kamu, ujian luar biasa.
nanti khidmat sama orang soleh, ya kan, orang soleh ini dapat rezeki, kamu di hati kepingin, ini nggak boleh begitu. Di hati ini apa namanya, oh kok gampang betul ini, siapa Habib ini, saya kok ingin betul, ini nggak boleh gitu, nggak sabar berarti. Enak ya jadi Habib, jadi kiai, keluarganya nyaman, bahagia. Ah ini namanya nggak sabar kamu gitu. Enak ya tinggal nyuruh-nyuruh ini itu, bikin ada tamu, lagi anak-anak tidur dibangunin suruh bikin minuman begini. Kalau nggak sabar minggat. Kalau nggak sabar minggat. Untung saya bukan ulama, bukan arif billah kan, selamat kamu kan, masih aman kan? Ya kan. Kalau benar-benar ulama arif billah, waduh, nggak berharap apapun, nggak berharap uang, nggak berharap dapat jodoh dinikahin lagi, enggak, dapat janda, enggak ada niatan itu sama sekali. Jadi kamu mau khidmat sama kiai supaya dimudahkan dapat janda, kan? Janda, mantap gitu. Enggak. Bukan itu yang diharapkan. Berarti kamu ini ada tendensi mengabdi kepada ulama, kepada kiai, kepada habaib. Kadang juga dimarahin, wah, butuh sabar. Kadang ditegur, butuh sabar. Disuruh-suruh, namanya ngabdi. Disuruh-suruh ini dan itu, wah, butuh kesabaran. Salah sedikit ngamuk, waduh. Kita itu udah sering dimarahin depan orang santri, depan apa namanya, orang tuanya para santri dimarahin habis-habisan tuh udah sering kita dulu. Dimarahin, dikemplang, dirotan. Sabar. Kamu kan enak dulu. Kita orang tugas di gunung tahun 2001. Kamu tahu kita itu setiap 3 orang waktu tahun 2001 itu 3 orang. Masih ingat saya Labib Zainal tidur di apa namanya itu, gubuk. Kalau kena angin itu gubuknya tinggal apa namanya, ambennya aja, gubuknya terbang, ambil lagi, pasang lagi, diikat lagi. Kamu masya Allah, gedung, kasur, makan tinggal nyendok, minum tinggal buat. Saya 7.000 per hari, 3 orang itu. Nasinya dari dalam, dari Habib. Lauknya 7.000, 3 orang itu setiap hari. Bayangkan kamu tahun 2001. 2001, bayangkan. Coba kamu apa pernah masak? Enggak. Paling masak air, kopi, mie. Mie udah ada, kita dulu mie ngutang. Bahkan bertiga malam kelaparan, ngutang mie 1 bungkus, makan bertiga, dicampur bawang putih, bawang merah, cabai, nasi seadanya, dimakan bertiga. Lapar, kurus, kering. Ya Allah, nggak cukup. Kamu nggak, lauk apa aja ada, beda-beda setiap hari. Nggak masak. Mau sirup ada, es ada kulkas. Saya nggak ada kulkas belum. Masya Allah. Masak aja pakai kayu kok. Ditiup-tiup, subhanallah. Ditiup-tiup itu. Saya bagian masak apa namanya, lauk-lauk, yang lain bagian masak nasi. Saya bikin semur, bikin tahu, bikin apa, yang paling sering tiap hari ya tahu, tempe, sambal udah, sama sayur kangkung, hampir setiap hari. Terus terong digoreng. Setelah itu sakit parah, subhanallah.
terus pindah lagi, kembali lagi ke Habib Taufik, ngajar di situ pertama. Setelah menikah cari kontrakan, bayar sendiri belum, cari kontrakan, terus jaga toko per bulan. Saat itu tahun 2010 2011, ngetik gitu ya, bantah-bantah Salafi Wahabi sambil jaga toko. Gaji berapa per bulan? 300.000. Enggak cukup, masih ada punya bayi, bayar kontrakan enggak cukup loh. Kontrakan 900.000 per bulan. 900.000 per tahun kalau nggak salah. Ada rumahnya angker, rumah angker bekas orang bunuh diri di situ. Terus karena nggak cukup, istri ikut juga jaga, jadi 600.000 per bulan. Khidmat, setelah itu ngajar. Jam 7 jaga butik, jaga toko ya. Kemudian siang istirahat kalau di Pasuruan itu. Jam 4:30 buka lagi sampai jam 9 tutup. Baru istirahat Baru istirahat. Nah, kadang ngajar di hari apa itu ngajar sebentar. Istri yang jaga sambil gendong bayi. Hikmat namanya, hikmat luar biasa. Kamu makan enak, kafe ada, mie instan ada, telur ada, kompor ada, ya kan, kulkas ada, mau tidur enak, ya kan, dapat uang jajan juga, begitu loh. Ya, untungnya saya bukan ulama, untungnya saya bukan arif billah, jadi aman kamu. Coba kalau saya ulama, udah kualat dari kemarin-kemarin, kamu model para penghikmat kayak gini kan. Ya, apalagi sampai nyakiti hati, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, naudzubillah min dzalik, ya Allah. Al-ilmu bitta'allum, kata Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu bisa diperoleh dengan proses belajar. Wal barakah bil khidmah, wal barakah bil, sedangkan barakah itu bisa diperoleh dengan ngabdi. Wal manfaah bi ta'ah, dan manfaat itu bisa diterima dengan ketaatan. Paham? Oi, paham? Al-ilmu bita'allum, ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar. Wal barakah bil khidmah, sedangkan barakah itu kamu bisa peroleh dengan mengabdi. Barakatul ilmi bil khidmah, barakahnya ilmu itu bisa diperoleh dengan mengabdi kepada guru. Itu Masya Allah, barakahnya ilmu itu bisa diperoleh dengan mengabdi kepada guru. Banyak orang itu belajar, pingin dapat titel, pingin dipanggil ulama, kiai, tapi barokahnya nggak dapat. Kenapa? Gurunya nggak dianggap, gurunya cuma dibuat wasilahnya aja. Tapi ada orang yang belajarnya kurang, dia banyak khidmatnya, subhanallah, barokah. Pulang dia barokah. Barokah itu apa sih? Barokah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Orang kan mikirnya, orang kalau khidmah itu bertambah rezekinya, tambah ekonominya bagus, nanti ilmunya kalau sudah pulang dia dipanggil seorang guru, seorang ulama, kiai, nanti dia, bukan begitu barokah ilmu itu, bukan itu duniawi semua. Kalau kamu berharap bertambah ekonomi,
bertambah rezeki, itu duniawi semua. Barokahnya ilmu itu ziyadatul khair fil ilm, tambah baik itu ilmunya. Ilmunya mengangkat derajatnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tambah dimuliakan di sisi Allah meskipun kamu banyak musuh pada manusia. Begitu. Meskipun kamu itu sederhana dalam ekonomi, tapi barokah dalam kehidupan kamu, barokah dalam ilmu itu bisa kamu rasakan, tenang jiwanya. Ini namanya barokah. Al ilmu qad yustadrak wala tustadrakul khidmah. Ilmu itu bisa kamu cari. Ilmu itu masih bisa kamu cari. Al ilmu qad yustadrak wala tustadrakul khidmah. Tetapi khidmah ini sulit. Kamu upayakan untuk kamu cari sulit. Kalau ilmu masih bisa, tapi kalau khidmat kapan lagi begitu? Hati-hati ya. Kalau orang dulu lihat tuh Habib Mudir bin Fatah Musa, beliau saking khidmatnya dengan guru, bagaimana sampai di sana itu sandalnya guru itu dirapikan, dicuci, bahkan sandal senior-seniornya. Beliau sendiri nggak pakai sandal, nggak keburu pakai sandal, tapi beliau luar biasa sama gurunya, ta'zimnya luar biasa, apalagi sama orang-orang soleh, para wali Allah di sana. Menghormati luar biasa ya. Wahtimal masyaqqah, yang kedua wahtimal masyaqatin, dan dia butuh untuk menahan masyaqqah, beban. Karena khidmat sama seorang soleh, apalagi arif billah, itu betul-betul dia menanggung beban. Tugas yang diberikan kepada orang soleh, tugas yang diberikan kepada gurunya, itu betul-betul dia jaga, jangan sampai dia mengecewakannya, jangan sampai dia membuat hati orang soleh apalagi gurunya dikecewakan dengan yang dia amanatkan oleh gurunya, maka celakalah dia. Bahkan ada maqalah dari Habib al-Haddad, dari Al-Habib al-Haddad mengatakan, la yuflih man qala li ustadzihi lima, la yuflih man qala li ustadzihi lima, tidaklah beruntung orang yang bertanya kepada gurunya kenapa. Tolong ini dibawa ke sana ya, itu ditunggu di sana. Loh, kenapa? Nggak beruntung. Ini tolong kamu amalkan ya, begini-begini. Kenapa guru? Nggak beruntung. La yuflih, nggak bahagia nanti. Ini kamu makan. Kenapa? Tolong ini kamu jangan amalkan. Kenapa? Nggak beruntung dia nanti. Berkata 5 saja dia nggak akan beruntung, kata Al-Habib Al-Haddad. Kenapa? Kalau khidmat itu betul-betul, jangan nanggung-nanggung, jangan nanggung-nanggung. Butuh kesabaran, butuh menahan beban, begitu loh. Butuh menahan beban. Kalau orang jauh itu masih bisa dia menahan, menghindari berita-berita yang membuat dia suudzon kepada gurunya. Tapi kalau orang yang dekat itu akan disisipi suudzon terus sama gurunya. Itu Habib istrinya kok muda banget ya, jangan-jangan tuh istri keduanya. Padahal itu istri pertamanya, nggak ada kedua. Habibnya banyak beban, kelihatan tua mukanya, istrinya banyak make up, kan begitu, kelihatan muda. Kok dari dulu istrinya kok bertambah muda, kayaknya ini istri ketiga ini. Loh, bukan bertambah muda, emang istrinya tambah cantik, kan begitu. Atau nanti misalnya Habib ini poligami, oh biasa kan Habib poligami, kiai poligami, nah suudzon dia itu, jadi nggak barokah. Pokoknya apa yang dilakukan sama guru kamu jangan mudah suudzon.
Ini betul-betul butuh kesabaran, butuh menahan beban, dan butuh kekuatan keyakinan. Buat tiga kekuatan di batinnya. Wow, beli mobil lagi kiai, beli mobil lagi guru, beli mobil lagi Habib. Waduh, keduniawian. Yang dekat itu bahaya sekali, disisipi suudon terus yang ada. Makanya dikatakan kamin karib bait wa kamin bait karib. Berapa banyak yang jauh itu sebenarnya dekat, dan berapa banyak yang dekat itu sebenarnya jauh. Tapi yang sempurna lagi, dia dekat secara fisik, dekat secara batin, itu sempurna begitu. Masya Allah. Hati-hati, jangan ada tendensi apa-apa kalau mau khidmat sama guru, kalau mau khidmat sama orang soleh. Ya, saya mau khidmat sama Habib. Loh, kenapa? Iya, saya nggak punya kerjaan. Ya, kamu bukan khidmat namanya, nyari kerjaan. Saya mau khidmat sama Habib, sama khidmat sama Kiai. Kenapa? Saya nggak punya rumah. Iya, bukan khidmat namanya, kamu cari kontrakan gratis. Itu, saya mau khidmat sama Kiai. Loh, kenapa? Biar gampang dikawinin, dicariin jodoh. Ya, bukan khidmat namanya itu, kamu cari macomblang gratis. Begitu, paham ya? Khidmat itu betul-betul dia merasa pingin ngabdi sama orang yang dianggapnya sebagai gurunya karena kecintaan dia kepada gurunya karena Allah. Itu namanya ngabdi, itu namanya khidmah. Itu bisa dapat barokah itu. Ya, saya nggak mau cerita banyak ulama-ulama. Waduh, kalau mau cerita sampai subuh. Orang-orang soleh, para wali yang mereka dapat barokah itu dari subuh sampai subuh. Ya Allah. Paling bodoh di pondok bagian bikin teh, ada tamu bikin teh, gak sempet belajar, dipanggil sama gurunya. Lagi enak-enak belajar, itu ngantuk dia begadang, dipanggil sama gurunya, ikut nyupirin misalnya ini dan itu. Tapi pulang dari sana, subhanallah, pertanyaan-pertanyaan bisa dia jawab seolah ada jawaban di hatinya dia. Kalau dia nggak tahu jawaban itu, dia duduk sebentar. Dia ibaratnya dia ngambil dari alamul malakut, atau bisa ngambil dari alamul misal. Alam misal itu alam perumpamaan, ada simbol-simbol itu. Misal ada orang tahajud, ingin mendapatkan jawaban dari istikharahnya, dari sholat istikharahnya, itu dia masuk ke alam misal nanti, yaitu alam mimpi. Itu ada simbol-simbol itu semua ada makna. Itu orang soleh yang paham itu alamul misal, itu simbol kuning, simbol hijau, simbol bintang, simbol begini-begini, itu namanya alamul misal. Itu orang-orang soleh yang memahami. Itu orang yang bisa memahami alamul misal, dia bisa mentakwil mimpi, dan mimpinya itu shadik, apa takbirnya itu insya Allah terjadi. Wagaan itu. Ya. Kalau sama orang dulu mau khidmat belajar itu butuh ujian. Kalau sekarang enggak, kesenangan kan gitu. Habib Umar bin Makhramah, Mufti Syafi'iyah yang kitab-kitabnya banyak, belajar kepada Syekh Abdurrahman Al-Ahdar yang kita tawasul semua itu, kita tawasul dua-duanya itu wali itu di Syekh Abdurrahman Al-Ahdar dan Syekh Umar bin Makhramah itu hidup di zamannya Al-Habib Abu Bakar Al-Adri Al-Idrus. Kita tawasul juga. Kutub, bapaknya kutub, anaknya kutub. Wahai guru, aku mau belajar di pondok Anda. Oh betul, mau belajar di sini? Marhaba, siap. Gitu. Kalau gitu, baiklah, saya kasih 3 tugas.
Kata si Abdurrahman Al-Haddad, siap guru, sami'na wa ta'na. Yang pertama, nanti kamu naik ke gunung itu, kamu loncat dari gunung, jangan turun, loncat, jatuhkan diri kamu. Mikir ya Allah gimana ya kan? Akhirnya dia loncat, selamat sampai bawah. Sudah guru, kamu tadi loncat itu buka mata apa pejamkan mata? Ya pejamin mata lah guru, takut. Balik lagi loncat, buka mata kamu. Siap guru. Waduh, mikir-mikir. Namanya dia pengen berguru ya kan, sama seorang wali terkenal, ibaratnya pesantren yang luar biasa ya. Loncat, dia buka mata, subhanallah, dia menginjak serban gurunya ternyata dan selamat. Oke, sudah. Baik, yang kedua sekarang. Besok ya. Besok dia datang, kemudian apa guru? Yang kedua ujiannya. Baik, yang kedua, kamu sholat di masjid itu tuh. Ketika nanti kamu sholat, kamu di tengah-tengah, kamu imamnya takbir, kamu takbir, tapi kamu menghadap ke timur, jangan menghadap ke kiblat. Waduh. Akhirnya imamnya takbir, Allahu Akbar, menghadap kiblat semuanya, dia menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Udah selesai. Sudah guru, sudah. Menghadap kemana kamu? Saya bingung guru. Padahal saya betul-betul ke timur, tapi saya kenapa Allah tunjukkan kiblat Ka'bah di hadapan saya? Betul. Kamu menghadap kiblat sesungguhnya, tapi manusia itu yang menghadap dunia hatinya itu. Ketika sholat, Allahu Akbar, kepikiran janda, kepikiran nikah modal, kepikiran anak-anak taruh di mana, kepikiran janda sana apa janda sini, banyak pilihan. Jadi sholatnya itu ngawur, sholatnya itu udah bermaksiat, mikir janda. Kamu sholat aja berbuat dosa, apalagi di luar sholat kan begitu. Ya Allah, kita itu begitu, kita itu paham ya? Ya Allah, la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, besok datang dia. Apa yang ketiga wahai guru? Besok nanti ini Al-Habib Abu Bakar mau datang. Beliau ini Habib Abu Bakar datang, kalau datang tuh pengawalannya ketat, pengawalannya itu heboh, kayak demo, heboh, kayak karpet merah digelar, bawa kendaraan mewah, pakaian mewah. Waduh, kayak apa namanya, Jokowi datang sudah pengawalan dari berapa kilo itu sudah dijaga. Loh ya Abu Bakar udah datang. Nanti kalau Abu Bakar datang, kamu katakan di depannya, ucapkan begini ayat Allah dalam Al-Quran, innaka lan tahrikal ardha wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, innaka lan tahrikal ardha, tidak akan bisa menembus bumi, wa lan tablughal jibala tula, dan kamu tidak bisa mengungguli gunung yang tinggi. Katakan itu dengan keras. Siap. Al-Habib Abu Bakar keluar. Waduh, betul heboh. Itu orang yang lihat itu nunduk semuanya, saking berwibawanya, saking luar biasanya auranya. Akhirnya dia nggak berani, lari dia ke bukit, ngomong di hatinya dia, innaka lan tahrikal ardh, sesungguhnya kamu tidak bisa menembus bumi, walan tablughal jibala tula, dan kamu tidak bisa mengungguli gunung. Wah, langsung beliau menoleh, padahal dia ngomong di hati ini, Syekh Umar bin Makhramah noleh langsung, kata siapa saya tidak bisa menembus bumi dan saya tidak bisa mengungguli gunung. Itu kakinya beliau tembus bumi, tangannya itu ke atas dan ngemplang Syekh Umar bin Makhramah. Kaget ya, langsung balik lagi normal lagi. Anta finnar, kamu di neraka. Ngomongnya ngawur soalnya kan. Fi dunya ya Habib, di dunia nerakanya ya Habib, apinya ya Habib. Naam fi dunya. Ditunjuk gini sama Habib Abu Bakar. Sudah pulang kan, gemeter dia, pulang ketakutan, pucat. Sudah wahai Syekh, wahai Tuan Guru, kamu kan saya bilang itu di depannya, kenapa kamu di bukit ngomongnya? Kok tahu guru saya?
Kok tahu? Ya tahulah, dia padahal ngomong dalam hati. Ya tahulah saya. Nih, tadi kamu kan dibakar sama Abu Bakar kan? Ini, tuh saya yang apa namanya menolak ini. Nih, bolong tangan saya, telapak tangan saya. Enggak, dia pas nunjuk begini, api di dunia. Harusnya kan terbakar dia, mati gitu. Kalau di neraka dia hidup di dunia, tapi dia terbakar nanti di akhirat kan. Naudzubillah min dzalik. Makanya Syekh Muhammad mengatakan fi dunya ya Habib, di dunia wahai Habib, tapi ditampung, ditolak sama gurunya. Bolong di sini tangannya Syekh Abdurrahman Al-Ahdal. Begitu ujiannya. Gitu. Ini kita mau hitbat, mau mondok nggak ada ujian sama sekali. Ya kan? Langsung enak. Masya Allah, itulah kita. Untungnya saya bukan ulama, bukan arif billah, aman kamu kan gitu, masih aman. Tapi ya tetap kurang ajar. Masya Allah. Paham ya? Itu sekali lagi, al-ilmu bil khidmah, barakatul ilmi bil hikmah, al-ilmu bit ta'allum wal barakah bil khidmah wal manfaah bit ta'ah. Ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar, dan barakah itu bisa diperoleh dengan mengabdi, dan manfaat itu bisa diperoleh dengan taat. Itu wallahu a'lam bishawab.